Kita sering lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu lama jauh dari Allah. Jika hari ini hatimu ingin berubah, ingin memperbaiki diri, dengarkan sampai selesai. Bisa jadi ini panggilan lembut dari Allah untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pernah salah. Tidak ada satu pun di antara kita yang benar-benar bersih dari dosa. Ada yang dosanya terlihat, ada yang tersembunyi rapi, tapi semuanya butuh diperbaiki. Allah tidak meminta kita langsung sempurna. Allah hanya meminta kita mau kembali. Barangkali ada yang bertanya, mengapa perlu memperbaiki diri? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini bukan ancaman, tapi harapan bahwa perubahan itu mungkin. Perbaikan diri dalam Islam bukan sekadar motivasi. Ia adalah ibadah. Karena Allah sendiri yang mengaitkan perubahan hidup dengan perubahan di dalam diri. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa nikmat Allah berupa kebaikan, kelapangan hidup dan ketenangan tidak akan dicabut begitu saja, kecuali ketika manusia sendiri mengubah hatinya dari iman menjadi lalai, dari taat menjadi maksiat, dari syukur menjadi ingkar. Namun sebaliknya, jika seorang hamba mulai memperbaiki dirinya, beralih dari maksiat menuju taat, dari lalai menuju ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengubah hidupnya dari sempit menjadi lapang, dari gelisah menjadi tenang, dari berat menjadi ringan. Inilah janji Allah dan inilah rahmatnya. Saudaraku, jangan menunggu hidup tenang dulu baru berubah. Justru dengan berubah, Allah datangkan ketenangan. Sebenarnya taubat adalah awal perbaikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2499. Saudaraku, hadis ini tidak sedang merendahkan kita.
justru sedang menenangkan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa berbuat salah adalah bagian dari menjadi manusia. Kita bukan malaikat yang selalu taat tanpa salah. Kita punya hawa nafsu, kita bisa tergelincir. Tetapi hadis ini tidak berhenti pada kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menunjukkan jalan keluarnya, taubat. Karena yang terbaik di sisi Allah bukan orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang jatuh lalu kembali. Taubat bukan hanya ucapan di lisan. Taubat adalah menyesal, memohon ampun, dan berusaha tidak mengulangi. Dan jangan pernah merasa putus asa, karena Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Bahkan jika dosa itu berulang, selama hati kita sungguh-sungguh kembali kepadanya, para ulama menjelaskan orang yang disebut At-Tawwabun bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang selalu mau kembali kepada Allah lagi dan lagi. Maka hadis ini mengajarkan keseimbangan. Kita sadar diri sebagai manusia yang lemah, namun tidak pernah kehilangan harapan, karena selama pintu taubat terbuka, Allah tidak pernah berhenti menerima. Memperbaiki diri bukan berarti masa lalu kita bersih, tapi masa depan kita lebih terarah. Maka sikap yang dibutuhkan, jangan menunda perbaikan. Berapa banyak orang ingin berubah, tapi menunggu waktu yang pas. Padahal kematian tidak pernah menunggu kesiapan. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Karena taubat bukan soal waktu yang sempurna, tetapi hati yang sadar. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah menjelaskan bahwa taubat yang benar bukan sekadar ucapan. Ia dimulai dari penyesalan yang jujur di dalam hati, lalu dilanjutkan dengan memohon ampun melalui lisan,
kemudian menghentikan perbuatan dosa itu dengan tubuh kita, dan di dalam hati ada tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Bahkan jika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, maka taubat pun disempurnakan dengan mengembalikan hak-hak mereka. Inilah taubat yang ikhlas, taubat yang hidup, taubat yang Allah cintai. Ada langkah kecil yang dicintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6464 dan Muslim nomor 783. Hadis ini terdengar sederhana, namun maknanya sangat dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan kita satu hal penting dalam perjalanan menuju Allah. Bukan langkah besar yang paling menentukan, tetapi langkah kecil yang terus melaju. Mulailah dari yang kecil, tapi ajak, rutin. Jika belum mampu sholat malam 1 jam, cukup 2 rakaat, namun dijaga setiap pekan. Jika belum kuat tilawah 1 juz sehari, cukup setengah halaman, namun hadir setiap pagi. Jika belum bisa infak besar, 1.000 rupiah pun cukup asal rutin. Karena kuncinya bukan pada berapa, tetapi pada satu pertanyaan: apakah amal ini benar-benar hidup dalam keseharian kita? Seorang ayah yang sibuk bekerja tetap bisa menjaga amalnya dengan sholat duha sebelum berangkat. Seorang ibu rumah tangga tetap bisa menjaga amalnya dengan zikir di sela menyapu, memasak, dan menyusui. Seorang guru yang lelah mengajar tetap bisa menjaga amalnya dengan mendoakan murid-muridnya sebelum tidur. Amal tidak harus besar dan mencolok. Ia bisa tersembunyi namun tumbuh seperti akar di dalam tanah, dan justru akar itulah yang menjaga pohon tetap berdiri saat badai datang. Menjaga amal adalah tanda kedewasaan iman. Bukan sekadar semangat sesaat, tetapi keberanian untuk terus melangkah meski tanpa sorakan, tanpa pujian, dan tanpa hasil yang langsung terlihat.
Karena orang beriman tahu di balik satu amal kecil yang dijaga ada cinta Allah yang terus mengalir. Saudaraku, jika hari ini engkau masih berjuang, masih jatuh bangun, masih belajar memperbaiki diri, maka ketahuilah Allah melihat setiap niat baikmu. Allah berfirman, rahmatku meliputi segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Ini bukan janji yang sempit. Ini bukan rahmat yang terbatas. Ini adalah rahmat Allah yang meluas. Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz rahimahullah menjelaskan bahwa rahmat Allah meliputi seluruh alam semesta. Tidak ada satu makhluk pun kecuali pernah merasakan rahmat, karunia, dan kebaikan darinya. Karena itu Allah menenangkan hati nabinya agar tidak bersedih. Sebab rahmat Allah bukan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk siapa saja yang mau kembali dan memperbaiki diri. Namun Allah juga menjelaskan bahwa rahmat yang menetap dan menyelamatkan akan Allah berikan kepada mereka yang menjaga diri dari murkanya. Mereka menunaikan kewajiban, dan mereka yang beriman dengan iman yang ikhlas, tanpa ria, tanpa ragu. Inilah rahmat yang bukan sekadar dirasakan, tetapi menjadi tempat kembali. Saudaraku, pelan-pelan kita perbaiki diri dan biarkan Allah yang menyempurnakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.